Selanjutnya kita akan membahas jurnal penyesuaiannya. Di jurnal penyesuaian ini kita nanti ada kolom nomor, transaksi, dan juga jurnalnya. Terdiri dari nomor akun dan keterangan, ref, debit, dan kredit. Ref diisi jikalau kita sudah mempostingnya ke dalam neraca lajurnya. Nah, yang transaksi pertama itu persediaan bahan habis pakai yang ada di tangan sebesar 4.500.000. Nah, cara menghitung nominalnya itu kita harus mengetahui dulu nominal saldo yang ada di NS, saldo persediaan bahan habis pakainya berapa. Nah, di sini diketahui 6.250.000, maka langsung dikurangin dengan 4.500.000 diketemukan 1.750.000. Jurnalnya kita akan mendebit beban bahan habis pakai, lalu mengkredit persediaan bahan habis pakai. Selanjutnya di nomor 2, piutang pajak daerah yang diperkirakan tidak dapat ditagih sebesar 200.000, maka kita akan mendebit dengan akun beban pengisian piutang pendapatan, lalu mengkredit pengisian piutang pendapatan dengan nominal 200.000. Selanjutnya kita pada soal nomor 3 kita akan menghitung penyusutan untuk tahun 2019. Nah, untuk penyusutan mesin, alat, kantor, komputer, dan rumah tangga ini kita menggunakan penyusutan peralatan, menggunakan akun penyusutan peralatan dan mesin. Untuk yang bangunan gedung itu kita menggunakan akun penyusutan gedung dan bangunan. Jadi yang transaksi 3A penyusutan alat angkutan darat bermotor 8.200.000, maka kita akan mendebit beban penyusutan peralatan dan mesin 8.200.000, lawannya adalah akumulasi penyusutan peralatan dan mesin. Nah, yang ke B, yang 3B penyusutan alat kantor 600.000, maka mendebit beban penyusutan peralatan dan mesin 600.000, lalu mengkredit akumulasi penyusutan peralatan dan mesin 600.000. Selanjutnya penyusutan komputer 2 juta, mendebit beban penyusutan peralatan dan mesin, mengkredit akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar 2 juta. Selanjutnya penyusutan alat rumah tangga 400.000, maka kita akan mendebit beban penyusutan peralatan dan mesin, kredit akumulasi penyusutan peralatan mesin sebesar 400.000. Selanjutnya penyusutan meja dan kursi 800.000. Kita akan mendebit beban penyusutan peralatan dan mesin 800.000, akumulasi penyusutan peralatan dan mesin 800.000. Lalu yang F, penyusutan bangunan gedung tempat kerja 7.500.000, maka kita akan menggunakan akun beban penyusutan gedung dan bangunan 7.500.000, lawannya adalah akumulasi penyusutan gedung dan bangunan 7.500.000. Selanjutnya yang G, penyusutan bangunan gedung tempat tinggal 3.750.000, maka kita akan mendebit beban penyusutan gedung dan bangunan 3.750.000, mengkredit akumulasi penyusutan gedung dan bangunan 3.750.000. Selanjutnya penyesuaian nomor 4, pajak reklame diterima di muka yang sudah menjadi hak pemerintah adalah 4 juta, maka kita akan mendebit pendapatan diterima di muka lainnya sebesar 4 juta, lalu mengkredit pendapatan pajak reklame LO 4 juta. Nah, total penyesuaian kita adalah 29.200.000. Nah, selanjutnya AJP ini, akun-akun ini yang kita pakai ini harus kita masukkan ke dalam neraca lajur. Nah, ini sudah saya masukkan. Lalu ketika sudah dimasukkan, kita harus mengisi kolom ref ini dengan tanda centang. Jika sudah, kita harus menghitung neraca saldo setelah penyesuaian. Caranya adalah
debit di sisi debit itu debit dikurangi kredit ditambah debit dikurangi kredit. Nah, di sini jika sudah dihitung semuanya, neraca saldonya diketemukan sekian 604.450. Lalu kita harus memisahkan antara transaksi antara akun LRA dan juga LO. Nah, setelah sudah dipisahkan, kita mendapat surplus atau defisit dari LRA sebesar 19.950. Lalu di sisi LO, setelah dimasukkan kita mendapatkan surplus atau defisit LO sebesar berapa ini? 8.700 atau 8.700.000. Ini selanjutnya kita memasukkan yang di sisi neraca. Nah, di sisi neraca ini akun-akun yang bukan mencakup LRA dan juga LO, yaitu dari akun kas di bendahara penerimaan sampai dengan akun RKPPKD. Nah, setelah itu kita membuat laporan realisasi anggaran. Nah, laporan realisasi anggaran ini apa sih? Laporan realisasi anggaran itu laporan yang memuat akun-akun yang ada di LRA, yaitu seperti pendapatan ini dan juga belanja. Nah, ini tuh nominalnya didapat dari hasil yang ada di NS tadi yang sudah kita hitung tadi. Setelah dimasukkan, kita ternyata mendapatkan defisit LRA sebesar 19.950. Gimana cara taunya? Cara menghitungnya yaitu dengan mengurangi antara pendapatan dan juga belanja. Jadi pendapatan dikurangi dengan total belanja. Selanjutnya kita akan membuat laporan operasional. Nah, kalau laporan realisasi anggaran tadi kan memuat akun-akun LRA. Nah, di LO ini memuatnya adalah laporan operasional. Cara menghitung surplus atau defisitnya itu juga sama, pendapatan dikurangi dengan jumlah beban. Nah, ternyata di LO ini kita mendapatkan surplus sebesar 8.700.000, sama seperti perhitungan kita yang ada di sini tadi ya. Nah, selanjutnya kita ke LPE. Nah, di LPE ini kita memasukkan ekuitas awal kita berapa. Di sini kita tahu ekuitas awalnya kita 362.500, maka kita masukkan. Lalu surplus defisit LO, surplus LO-nya kita 8.700.000. Setelah itu kita juga akan menambahkan RKPPKD sebesar 27.650 seperti yang ada di sini ya. 27.650 ini. Nah, maka LPE-nya kita ketemukan jumlahnya adalah 398.850. Selanjutnya ke laporan neraca. Nah, kita sudah dihitungkan ya laporan neraca yang tahun 2020. Lalu kita harus menghitung laporan neraca yang ada pada tahun 2021. Laporan neraca itu memuat aset dan juga kewajiban dan juga ekuitas. Aset di sisi kiri dan kewajiban ekuitas di sisi kanan atau atas bawah ya. Jadi itu tuh nominal aset antara aset dan juga kewajiban ekuitas itu tuh harus sama. Jadi di neraca ini kita masukkan aset lancarnya. Aset lancarnya itu ada kas di bendahara penerimaan, pengeluaran, piutang pajak daerah, penyisian piutang pendapatan, persediaan bahan habis pakai sebesar 4.500.000. Lalu total aset lancarnya kita adalah 16 juta. Nah, ini tuh nominalnya dari yang ada di NS di sini. Nah, ada di sini ya yang di neraca ini. Lalu selanjutnya yang aset tidak lancar ada ini. Lalu total aset tetapnya berarti ini total semua ini berapa? 386.250. Maka total aset itu adalah pertambahan dari total aset lancar ditambah total aset tetap. Nah,
ketemu total asetnya 402.250. Nah, jikalau aset kita sekian, maka kewajiban serta ekuitas kita totalnya tuh juga harus sama dengan total aset. Maka kita harus menghitung kewajiban dan juga ekuitasnya. Utang dan pendapatan ini kita dapat dari neraca saldo yang di sini, neraca saldo neraca lacur yang di sini. Lalu ekuitas akhir ini itu memakai yang ada di LPE yaitu 398.850. Maka total kewajiban dan ekuitas sama dengan total aset. Selanjutnya kita ke jurnal penutup. Nah, di jurnal penutup ini kita akan menutup per jurnal LRA dan juga jurnal LO. Di jurnal LRA kita akan mendebitkan akun-akun yang ada di kredit atau menutup akun-akun yang ada di kredit dengan akun-akun yang ada di debit. Jadi yang semulanya ini akun di kredit kita pindahkan ke debit, lalu yang akun di debit kita pindahkan ke kredit. Maka di jurnal LRA yang ada di kredit kita pindahkan ke debit. Nah, ini sudah dipindahkan. Lalu karena kita LRA-nya defisit, kita juga harus menambahkan di sisi debit ya. Karena defisit maka bertambah di sisi debit sebesar 19.950. Nah, selanjutnya kita akan menutupnya dengan akun-akun yang ada di debit. Akun-akun yang di NS ini yang di debit pakai akun ini, kita akan tutup dengan akun itu dengan mengkreditkannya. Nah, maka diketemukan hasil segini. Nanti sama ya, ini kan udah ketambahan dengan surplus defisit LRA-nya itu. Lalu kita akan menutup akun surplus defisitnya kita dengan mengkreditkannya ya, yaitu debitnya adalah perubahan sal 19.950, lalu menutup dengan untuk menutup akun defisit LRA-nya kita harus mengkreditkannya kan. Nah, berarti kita harus melawannya itu dengan akun perubahan sal. Maka ditulis perubahan sal 19.950, lalu kredit surplus defisit LRA 19.950. Selanjutnya jurnal penutup LO. Sama seperti yang di LRA, kita harus mendebitkan akun-akun yang ada di kredit pada NS tadi dan menutupnya dengan akun-akun yang ada di debit. Gimana ya? Kan di sini di bagian LO, bagian yang kredit ini kita harus debitkan, lalu kita lawannya adalah akun-akun yang ada di debit ini kita pindahkan ke sisi kredit. Maka kita mendebit akun ini sebesar sekian, lalu mengkredit akun ini sebesar sekian. Nah, karena dia surplus itu kan di sisi kredit ya jurnalnya, maka kita tambah surplusnya LO sebesar 8.700.000. Maka ini nanti akan balance. Nih, satu jurnal ini akan balance. Nah, selanjutnya kita harus menutup akun surplusnya kita. Nah, karena surplusnya itu saldonya yang awal itu di kredit, maka kita harus mendebitkannya. Nah, nanti lawannya adalah ekuitas sebesar 8.700.000. Maka total dari jurnal penutup LRA sebesar sekian 106.900
dan jurnal penutup LO-nya sebesar 73.700. Selanjutnya kita ke NSSP. Nah, NSSP ini, neraca saldo setelah penutup ini, akun-akun yang belum kita tutup tadi. Jadi dari akun 1 sampai dengan akun 3. Nah, akun yang beda ini nanti hanya akun ekuitas sal, karena ini ada perubahan di jurnal penutup kita tadi untuk menutup akun ya tadi. Nah, maka dari akun kas di bendara penerimaan sampai dengan pendapatan diterima di muka lainnya ini, nominalnya ini sama dengan yang ada di neraca saldo yang ada di sini. Nah, setelah itu untuk ekuitas salnya ini tuh kita dari ekuitas awal kita ditambah dengan ekuitas yang ada di sini, karena dia sisinya kredit kan, maka menambah yang ada di sini. Makanya diketemukan 371.200 juta. Nah, lalu ekuitas salnya ini sudah tidak ada karena saldo awal ekuitas sal kita itu mempunyai perubahan sal ini kan 19.950 di sisi kredit kan. Lalu di penutup ini kita gunakan untuk menutup akun defisit LRA ini sebesar 19.950 di sisi debit. Makanya ekuitas salnya itu sudah tidak ada. Selanjutnya RKPPKD ini kita hasilnya juga nominalnya juga sama dengan yang ada di sini, yaitu 27.650. Jadi total dari neraca saldo setelah penutupan adalah 461.200 juta. Nah, sekian video praktik pembahasan siklus akuntansi pemerintah daerah untuk SKPDA pada tahun 2019. Terima kasih.